Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu. Bertemu kembali bersama Ibu Asri Wijayati dalam pembelajaran kimia. Bagaimana kabarnya anak-anak ibu semua? Semoga sehat selalu ya. Tetap menjaga kesehatan walaupun anak-anak ibu berada di rumah. Baiklah anak-anak ibu, pada materi sebelumnya yang diajarkan oleh Ibu Ati, anak-anak ibu sudah mempelajari tentang konsentrasi, bagaimana menghitung orde reaksi, bagaimana mengetahui orde 0, orde 1, dan orde 2. Nah, pada materi kali ini kita akan mempelajari kelanjutan dari faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi selain dengan konsentrasi. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini yang pertama yaitu siswa mampu mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Lalu yang kedua, siswa mampu menjelaskan pengaruh luas permukaan bidang sentuh terhadap laju reaksi. Lalu yang ketiga, siswa mampu menghitung laju reaksi berdasarkan kenaikan suhu. Lalu yang keempat, anak-anak ibu mampu menjelaskan pengaruh katalis terhadap laju reaksi. Baiklah anak-anak ibu, untuk faktor yang pertama kita akan membahas luas permukaan bidang sentuh yang akan mempengaruhi laju reaksi. Nah, untuk luas permukaan bidang sentuh ini, ibu akan melakukan percobaan sederhana yang bisa anak-anak ibu tiru di rumah, sehingga anak-anak ibu mampu mempraktikkan apakah benar luas permukaan bidang sentuh mampu mempengaruhi laju reaksi. Ayo kita lakukan praktikum. Baiklah anak-anak ibu, kali ini kita akan melakukan percobaan sederhana yang pertama. Nah, alat dan bahan yang akan kita gunakan, yang pertama gula pasir, yang kedua gula batu, yang ketiga air, dan yang keempat sendok. Baiklah anak-anak ibu, untuk percobaannya sangat sederhana sekali. Jadi gula pasir dan juga gula batu yang telah kita sediakan kita larutkan ke dalam air. Kita masukkan airnya. Lalu kita aduk untuk beberapa menit dan kita lihat manakah yang akan lebih cepat larut. Nah, anak-anak ibu, setelah beberapa menit kita lakukan pengadukan, terlihat perubahan yang terjadi. Nah, untuk gula pasir sendiri, ia akan lebih cepat larut dan terlihat perubahan warna dari air yang kita larutkan menggunakan gula pasir. Nah, sedangkan gula batu sendiri terlihat masih berbentuk bongkahan dan tidak terjadi perubahan warna terhadap air yang dilarutkan menggunakan gula batu. Mengapa hal ini dapat terjadi? Nah, kita simak penjelasannya. Nah, bagaimana anak-anak ibu? Cukup mudah bukan percobaan yang telah ibu lakukan? Anak-anak ibu juga dapat meniru untuk membuktikan apakah luas permukaan bidang sentuh dapat mempengaruhi laju reaksi. Nah, dari percobaan yang ibu lakukan, mengapa terjadi perbedaan? Kita simak penjelasannya lebih lanjut. Padatan berbentuk serbuk halus memiliki luas permukaan bidang sentuh yang lebih besar daripada padatan berbentuk lempeng atau butiran. Semakin luas permukaan partikel, maka frekuensi tumbukan kemungkinan akan semakin tinggi, sehingga reaksi dapat berlangsung lebih cepat. Laju reaksi berbanding lurus dengan luas permukaan reaktan. Jadi, luas permukaan bidang sentuh gula halus lebih besar daripada gula batu. Baiklah anak-anak ibu, untuk faktor kedua yaitu suhu, kita juga akan melakukan percobaan sederhana di rumah untuk mengetahui apakah benar suhu juga mempengaruhi laju reaksi. Ayo kita lakukan praktikum lagi. Nah, anak-anak ibu, untuk percobaan yang kedua, kita akan melihat bagaimana suhu dapat mempengaruhi laju reaksi. Alat dan bahan yang akan kita gunakan, yang pertama, air panas. Yang kedua, gula pasir. Yang ketiga, air mineral. Yang keempat, sendok.
kita mulai percobaannya ya. Baiklah anak-anak ibu, untuk yang pertama kita menggunakan air panas. Kita letakkan di wadah pertama. Lalu selanjutnya untuk wadah kedua kita menggunakan air biasa ya. Nah, selanjutnya kita akan mengaduk kedua gula pasir ini dan kita lihat perbedaan dari kedua wadah ini. Baiklah anak-anak ibu, setelah kita menunggu beberapa menit sambil mengaduk, kita dapat lihat perbedaan dari kedua wadah ini. Nah, wadah yang pertama, ketika kita menggunakan air panas, gula pasir akan lebih cepat larut. Sedangkan jika menggunakan air biasa, membutuhkan waktu yang lebih lama untuk gula ini larut. Nah, anak-anak ibu, dari praktikum kita yang kedua ini, kita dapat melihat bagaimana suhu dapat mempengaruhi laju reaksi. Nah, kita lihat tadi bahwa semakin tinggi suhu, maka semakin cepat pula laju reaksi yang akan berlangsung. Rumus perhitungan laju reaksi berdasarkan suhu. RT sama dengan delta R pangkat delta T per 10 dikali R0 dengan keterangan delta R sama dengan kenaikan laju reaksi, delta T kenaikan suhu, T2 suhu akhir, T1 suhu awal, R0 laju reaksi awal, dan RT laju reaksi akhir. Baik anak-anak ibu, kita masuk ke contoh soal mengenai suhu yang mempengaruhi laju reaksi. Kita simak soal yang pertama. Diketahui laju reaksi suatu reaksi naik 2 kali lipat setiap kenaikan suhu 10 derajat Celcius. Berapa kali lebih cepat laju reaksinya apabila suhu awalnya 20 derajat Celcius dan reaksi berakhir pada suhu 60 derajat Celcius? Baik, dari contoh soal yang telah Ibu berikan, kita buat terlebih dahulu apa-apa saja yang diketahui. Diketahui suatu laju reaksi naik 2 kali lipat setiap kenaikan suhu 10 derajat Celcius. Nah, jika di soal laju reaksi diketahui naik 2 kali lipat, berarti yang diketahui itu adalah delta R. Jadi, jika anak-anak ibu menemukan di soal tertulis naik 2 kali lipat, 3 kali lipat, atau sampai 5 kali lipat, berarti itu yang diketahui delta R-nya. Setelah itu, reaksinya apabila suhu awalnya 20 derajat Celcius. Berarti T1 suhu awalnya 20 derajat Celcius. Dan reaksi berakhir pada suhu 60 derajat Celcius. Maka T akhirnya, T2-nya juga diketahui 60 derajat Celcius. Karena T1 dan T2 atau T awal dan T akhirnya sudah diketahui, maka kita dapat mencari delta T-nya dengan rumus T2 dikurang T1. Kita tulis 60 dikurang 20, hasilnya 40. Nah, jadi kita sudah mengetahui delta R-nya 2, delta T-nya 40. Nah, di soal kita lihat apa yang ditanya. Yang ditanya, berapa kali lebih cepat laju reaksinya? Berarti yang ditanya RT, laju reaksinya. Maka kita dapat menggunakan rumus yang telah Ibu berikan. Jawab RT sama dengan delta R delta T per 10 dikali
R0. Delta R-nya berapa? Ini tadi delta R-nya 2 kali lebih cepat. Maka kita tulis 2. Delta T-nya sudah kita cari, berarti 40/10 kali R0. Kita umpamakan saja R0 ini tidak ada angka atau tidak ada hasilnya, maka kita tetap tulis R0. Lalu kita cari, kita bagi 40 dibagi 10, maka hasilnya 4. Berarti 2/4 R0. Nah, dari sini kita dapatkan 2/4 berapa anak-anak ibu? Ya, 16 R0. Baiklah anak-anak ibu harap anak-anak ibu paham mengenai perhitungan suhu yang mempengaruhi laju reaksi. Baiklah anak-anak ibu, faktor ketiga yang mempengaruhi laju reaksi yaitu katalis. Nah, ibu akan memberikan ilustrasi untuk anak-anak ibu untuk mengetahui bagaimana katalis dapat mempengaruhi laju reaksi. Kita simak ilustrasinya berikut ini. Mak comblang berperan sebagai katalis, dan 2 orang jatuh cinta berperan sebagai partikel-partikel bereaksi. Katalis dapat menurunkan energi aktivasi. Dengan adanya katalis, maka partikel tidak perlu mengeluarkan energi yang besar untuk bereaksi, sehingga laju reaksi akan semakin cepat. Bagaimana anak-anak ibu dari ilustrasi tadi? Cukup jelas bukan bagaimana katalis dapat mempengaruhi laju reaksi? Nah, anak-anak ibu, untuk katalis sendiri terdapat 2 jenis katalis. Katalis yang pertama merupakan katalis homogen. Nah, apa itu katalis homogen? Katalis homogen merupakan katalis yang fasenya sama dengan fase zat-zat bereaksi. Lalu, katalis kedua yaitu katalis heterogen. Nah, untuk katalis heterogen ini, fase dari katalisnya berbeda dengan fase zat-zat bereaksi. Baiklah anak-anak ibu, setelah kita membahas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi, selanjutnya kita akan membahas tentang teori tumbukan. Nah, apa itu teori tumbukan? Suatu reaksi kimia dapat ditandai dengan adanya tumbukan. Tumbukan yang efektif dapat membentuk zat baru karena energi yang dihasilkan cukup. Sedangkan tumbukan yang tidak efektif tidak menghasilkan zat baru dikarenakan energi yang dihasilkan tidak cukup. Teori tumbukan sendiri juga berkaitan erat dengan faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Ibu ambil salah satu contohnya yaitu konsentrasi. Nah, anak-anak ibu, apabila konsentrasi ditambahkan atau konsentrasi dinaikkan, otomatis tumbukan yang akan terjadi akan semakin cepat. Nah, cepatnya tumbukan yang terjadi akan mempercepat juga proses laju reaksi dari suatu bereaksi. Nah, bagaimana anak-anak ibu sudah paham faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi terkait dengan luas permukaan bidang sentuh, suhu maupun katalis, serta teori tumbukan yang telah ibu jelaskan tadi. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.